Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman, pemirsa Persis TV dimanapun berada, kembali kami menyapa dengan narasumber kita di program Ramadan ini, Al-Ustadz Haji Doni Selhudin, MSI. Ustaz Deni, gimana kabarnya, Damang? Alhamdulillah, masih tampak segar di suasana saum Ramadan, ya. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan berbincang persoalan hakikat doa dalam kehidupan manusia. Silakan Ustaz Deni untuk menyampaikan prolognya terlebih dahulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan ke Yang Ghafur. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pengampunannya. Makasih Ustaz Jejen atas waktunya. Dan sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa kita sekarang akan membahas bagian terpenting, bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Bagi orang yang beragama, pasti dia akan mengenal doa. Mungkin juga orang yang tidak beragama, apakah mungkin gitu ya? Orang yang tidak beragama. Saya sebut bagi orang yang beragama, misalnya saya akan memulai dengan satu kitab ya, Ad-Du'a li Tobroni. Kitab ini diambil, ada yang mengambil menjadi disertasi, ditahrij hadis-hadisnya sekitar 2000 halaman. Nah, yang pertama yaitu babu ta'wili qaulillahi azza wa jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu dalam surat Ghafir atau surat Mukmin ya, sama ya, ayat 60. Nah, untuk menafsirkan ini ayat itu, jadi kalimatnya pakai babu takwil. Nah, takwil di sini tafsir ya, pengertian dari ibadati. Maka Imam At-Tabrani mengutip hadis dari Nu'man bin Bashir ya, radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua riwayat yang unik. Pertama, al-ibadatu hiya ad-du'a. Kalau yang sering terdengar oleh kita kan ad-du'a wal ibadah, atau ad-du'a muhul ibadah. Ada juga ya ad-du'a silahul mu'min. Ya, nanti kita akan bahas. Hadis yang pertama, walaupun memang ini kalimat al-ibadatu hiya ad-du'a. Ya, ibadah itu adalah doa. Maknanya, kalau matanya ada yang doib, ada yang sahih. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan tertukar. Ya. Karena hadis-hadis yang masyhur adalah ad-du'a wal ibadah.
Sama dari Nu'man bin Bashir, sumbernya ada satu sahabat ya. Yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah, qala rabbukum azza wa jalla ud'uni astajib lakum. Jadi catatan utama mengapa kaum muslimin atau kita semua yang beragama, terutama beragama Islam, berdoa, bahwa memang doa itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan kalau hadis tadi yang pertama, al-ibadatu hiya doa. Jadi semua ibadah itu berisi ya, hurufnya adalah doa. Ya, hampir sama dengan muhul ibadah, sum-sumnya. Jadi kita zakat, di dalamnya ada doa juga kan gitu. Ya. Kita sodakoh, di dalamnya ada doa juga. Termasuk haji dan umroh juga ya. Haji dan umroh. Makanya satu sisi setuju dengan kalimat al-ibadatu hiya ad-doa saja gitu ya. Nah, jadi hadis yang pertama tadi al-ibadatu hiya ad-doa, ad-doa huwal ibadah. Yang kedua kan kemudian ad-doa mukhul ibadah. Hampir sama sebetulnya. Jadi doa huwal ibadah. Bagi kita memang doa itu bagian dari ibadah. Berarti bagi orang yang tidak berdoa, dia meninggalkan ibadah. Ya. Ada hadis lagi dari Hasan fi qouli azza wa jalla ud'uni astajib lakum. Qala i'malu wa absiru fa innahu haqqun 'alallahi azza wa jalla an yastajiba lilladzina amanu wa amilus solihati wa yazidahum fi fadlihi. Jadi hadis ini menerangkan bahwa ud'uni astajib lakum itu kata Rasul, i'malu, beramalah ya. Wa absiru, dan berilah kabar gembira, fa innahu haqqun Allah, maka sesungguhnya hak ya, wajib bagi Allah azza wa jalla an yastajiba lil ladzina amanu, untuk mengijabah ya, mengabulkan ya. Orang mengijabah itu kan ditafsirkan, diterjemahkan dengan mengabulkan ya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, wa yazidahum min fadlihi, dan Allah akan menambah mereka dari karunia-Nya. Nah, kemudian bahasan yang kedua dari kitab ad-du'a itu babu ta'wili qoulihi azza wa jalla wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ida dani, nyambung dengan hadis yang barusan. Jadi pada dasarnya doa itu akan dijabah. Nah, kemudian ada hadis dari Abi Ibni Jurayj dari Ato qala, ia berkata lamma najalat innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong ya, menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam, mereka yang enggan ya, mengingkari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dahirina, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Qalu lau alimna, nah, mereka bertanya, kalau lau alimna ayu ibadatin hiya, nah, ibadah apa itu ya, jadi ibadati kan itu ya, ibadah apa itu? Qala panajalat, kemudian dia berkata turun ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Jadi ibadah di sini adalah doa. Jadi khususnya adalah doa. Makanya tadi benar ad-du'a huwa ibadah. Hiyal ibadah ya. Wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Barangkali itu ya mukadimahnya ya. Dalam konteks kehidupan masyarakat kita, doa sudah menjadi bahasa keseharian. Terlepas orang itu suka ibadah atau tidak ibadah gitu ya gitu. Kadang suka mudah begitu mengucapkan soklah didoakan, atau kadang minta doa. Pertanyaannya Ustaz Denny, sejauh mana ya urgen atau pentingnya doa dalam hidup kita sebagai seorang muslim? Baik. Tadi disebutkan bahwa pertama memang doa itu adalah ibadah. Berarti ini hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi memang terkait dengan aspek kepercayaan ya, juga terkait dengan aspek spiritual ya, spiritualitas seseorang.
terhadap doa itu. Bahwa doa adalah ibadah, maka semakin banyak berdoa, maka semakin banyak dia beribadah. Gitu ya. Yang kedua, bahwa pada dasarnya manusia ini harus diakui bahwa kita ini makhluk yang lemah. Ya. Jadi kita mempunyai ketergantungan kepada yang lain, ketergantungan terutama kepada Sang Maha Pencipta. Jadi dengan doa itu mengingatkan kepada kita bahwa memang kita ini tidak bisa memenuhi semua keinginan kita, tidak bisa kita langsung misalkan mendapati apa yang kita inginkan, dan memang ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Betul. Gitu ya. Maka di sanalah ketika manusia, walaupun kadang-kadang manusia itu berdoa ketika butuh ya. Sebagaimana ayat Quran ya gitu saja. Ayat Quran yang ketika manusia di laut ya, ketika butuh dia berdoa pada Allah ya, dengan khusyuknya. Tapi ketika selamat ke darat lupa gitu kan, lupa lagi. Nah, itu istilahnya mah lupa darat. lupa lautan itu. Lupa ya. Nah, tetapi nanti ada hadis yang menerangkan bahwa doa itu sebaik berdoa itu ketika kita dalam keadaan roho ya, keadaan kita senang gitu kan, keadaan kita nyantai ya. Maka nanti Allah akan membalasnya dengan pada waktu kita dalam keadaan kesulitan. Maka jangan henti-hentilah berdoa. Nah, yang utama tadi bahwa doa itu ya terkait dengan bahwa kita itu tidak bisa menentukan nasib kita sendiri, kan? Dan kita punya kekuatan, punya keyakinan ada kekuatan di luar diri kita. Yang ketiga, sebenarnya refleksi dan muhasabah diri doa ini kan. Jadi refleksi ya, bagaimana berdoa dapat menjadi waktu untuk merenungkan diri ya. Merenungkan hidup ya, memikirkan tindakan kita kan, kita berdoa. Bahkan di mukadimah pun tadi kan kita berdoa kan. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah, nahmaduhu ya, wa nasta'inuhu. Nah, kita meminta pertolongan dari Allah. Ya. Berarti doa itu harus diucapkan oleh siapapun ketika dia dalam keadaan susah. Berdoanya berarti meminta kesabarannya. Ya. Ketika dia sukses berarti doanya dia minta agar bisa menjadi hamba yang bersyukur gitu ya. Sehingga kesimpulannya bahwa doa itu harus diungkapkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dan dalam konteks kondisi, apapun. Ya, betul. Ya. Bahkan kurang lebih 17 kali ya, bagi orang yang tidak pakai sholat sunnah ya, saya yakin lebih lah 17 kali kita berdoa. Karena di dalam sholat Al-Fatihah itu kan betul, ada doa ihdinas shiratal mustaqim. Jadi senantiasa kita memohon kepada Allah. Bahkan ini unik saja, unik. Jadi ada yang mengatakan bahwa ibadah itu cenderung individual kan ya. Betul. Tetapi ketika memohon petunjuk ya, ihdinas shiratal mustaqim, tidak ihdini. Tunjukkanlah aku. Jadi di sini pun Allah telah mengajarkan kita untuk tidak berperilaku individualis. Tapi bukan kita saja yang mendapat petunjuk saja. Betul. Tapi semua ihdina, tunjukkanlah kami ya, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus itu. Jadi itu 17 kali bagi yang tidak, yang suka sholat yang suka sholat kemudian dia tanpa sholat sunnah, apalagi pakai sholat sunnah, itu berarti satu hari bisa lebih 50 kali ya memohon kepada Allah. Kemudian nanti ada di hari waktu-waktu tertentu kan, setelah sholat doa kan, setelah wudhu juga, sebelumnya kan kita berdoa. Jadi memang pada dasarnya kita tidak terlepas dari doa, dan doa itu tadi juga menjadi ketentraman, harapan ya. Jadi kita tenang, tentram. Kadang manusia itu pasti ada resah, gelisah ya. Dan suasana tadi kan berapa pentingnya kita berdoa.
doa itu untuk menenteramkan diri kita. Ya. Dan mungkin usaha Denny berpengaruh juga kepada optimisme doa itu gitu ya. Ya, jadi semakin memang. berdoa dia semakin optimis karena dia semakin berkomunikasi dengan Allah. Betul. Bahkan tadi Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Jaminan ya. Jaminan itu. Kita percaya ya pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mungkin berbohong kan. Ya. Betul. Hanya persepsi kita saja yang berbeda atau salah mengenai istijabahnya gitu kan. Betul. Istijabahnya, maka nanti ada syarat-syarat doa ya, syarat-syarat doa untuk dikabul atau makna diijabahnya doa itu bagaimana gitu ya maknanya. Oke. Kaitan dengan ayat Al-Qur'an, doa juga nyambung dengan ayat-ayat saum ini Ustaz Denny itu. Apa ini korelasinya hubungannya gitu ya antara ayat saum dengan doa sendiri? Ya, memang setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Betul. Kemudian nyambung ke 184, nyambung ke 185. Tiba-tiba 186-nya ya kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, salah satu pemahaman dari ayat ini atau munasabah ayat ya, diterangkan bahwa pentingnya doa, dan doa itu lebih dianjurkan, lebih penting juga di waktu saum. Jadi waktu-waktu diijabahnya doa, Saatul ijabahnya. Saatul ijabah. Jadi kita tahu kan ada hadis yang menerangkan dakwatus shaim kan inda fitrihi. Jadi 3 orang yang tidak akan ditolak ya, la turaddu ya, la yuraddu du'auhu. 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yang pertama adalah dakwatus shaim inda fitrihi. Ini sebenarnya tidak muqayyad ketika berbuka ya. Ketika dia saum apalagi gitu ya. Ketika saum. Jadi doanya orang yang saum, doa yang puasa, di samping tadi kan ada imam adil ya. Kemudian orang yang didolim. Ada lagi nanti ada orang yang sapar juga kan ya. Yang sapar. Nah, ini nih as-shaim hatta yubtiro. Jadi doa la turaddu jadi salasun la turaddu da'watuhum. Salah satunya adalah as-shaim hatta yubtiro. Orang yang saum sehingga dia. Nah, artinya kalau tadi inda fitrihi seolah-olah muqayyad ya ketika berbuka. Tapi ini hatta yubtiro berarti proses ketika dia saum. Jadi ya gitu. Jadi umum semuanya ya umum. Oke. Terus doa itu untuk bisa sampai kepada Allah berarti kan harus ada wasilah, dalam artian ada syarat ya. Apa kira-kira syarat agar doa kita dikabul oleh Allah sendiri? Ada beberapa syarat ya. Doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah al-ikhlas. Kita ikhlas ya. Ikhlas kepada Allah. Fanullaha mukhlisina lahuddin. Ada ayat di surat Ghafir ya, ayat 14 kalau nggak salah itu. Jadi berdoalah kepada Allah ya, mukhlisina lahuddin. Nah, dengan ikhlas. Artinya jangan dicampur dengan hal-hal yang lain, apalagi dicampur dengan kemusyrikan. Karena ada orang nanti yang berdoa tapi tercampur dengan kemusyrikan kan, atau juga tercampur dengan cara-cara yang bid'ah gitu ya. Jadi harus ikhlas kan. Makanya yang kedua al-mutaba'atu li Rasulillahi SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Wattabi'uhu la'alakum tahtadun. Hendaklah kalian mengikuti Rasulullah supaya kamu mendapat petunjuk. Kemudian harus yakin ya, as-siqah billahi wal yakin. Nah, di sini ada ya. Jadi harus yakin ya. Jangan sampai ragu-ragu. Bahkan ada hadis ya, pernah baca deh. Ada hadis yang menerangkan ada orang yang berdoa, ya Allah, terserah Allah lah mau mengabulkan atau tidak gitu ya. Orang berdoa
Ada yang harus yakin, harus ajam kan, ya, harus sungguh-sungguh juga. Tidak boleh kumaha Allah we itu. Ya kumaha Allah kumaha Allah kau eta mah cek Allah terserah engkau aja mau dijabah mau tidak, harus yakin bahwa doa kita itu akan dijabah kan, ya. Cuman tadi sekali lagi bahwa orang itu berbeda persepsi tentang dikabulnya ijabah. Jadi keyakinan kata Rasul tadi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu itu yakin akan dijabah. Jadi yang ketiga yang utama yaitu banyak sebenarnya ada 10 sebenarnya. Ada ulama yang mengatakan 10 syarat-syaratnya terkabul doa, tapi yang utama tadi yang ikhlas ya, mengikuti Rasul, kemudian yakin bahwa doa itu akan dijabah. Karena ada hadis dari Sahih Muslim itu, ya, ketika seseorang berdoa, ya, kemudian dia lama berdoa, misalkan terus persis saya nih, mau dijabah itu di tanggal 10, di tanggal 9 dia ngomong begini, kok doa saya tidak dijabah gitu, kok doa saya tidak dikabul. Maka dia langsung ke bawah itu tangannya. Harus kembali lagi ke asal, ke tangga nomor 1. Gitu. Jadi dengan perasaan atau omongan gitu, rohu kayak dalam hadisnya, ya, aku lihat doaku tidak dijabah. Saya pikir doa saya tidak dijabah. Jangan sampai punya perasaan gitu. Harus yakin bahwa memang Allah mengijabah doa. Harus yakin, ya. Gitu. Makna yakin juga mungkin maksudnya agar bukan sekedar kita tidak ragu, tapi harus optimis ya. Ya, optimis. Betul, gitu. Optimis betul. Hudurul qalbi wal husu, kehadiran kalbu ya, hati kan, husu kan. Warogbah betul barusan. Ada optimis kan, optimis. Ini jangan sampai tidak ada ya dalam hati kita. Jadi jangan kosong lah. Jangan kosong, doa itu ya orang yang kosong gitu asal ngomong aja gitu. Asal ngomong aja gitu. Gitu ada ya. ungkapannya nih San, berdoalah sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Maksudnya gimana itu? Ya, ada seseorang yang berdoalah sesuai dengan kebutuhan. Istilah saya itu harus terukur lah doa itu kan ya. Kita berdoa ingin jadi presiden Amerika, kayaknya tidak akan terus. Harus ngukur ya, berdoa ya tiap hari sujud kok tidak dijabah kan ya. Adalah yang kemarin saya ngobrol dengan kiai itu, seorang orang tua. 1000 hafid misalkan ya, 1000 hafid berdoa untuk kemenangan si A atau paslon A atau paslon B misalkan. Tiba-tiba justru ketika dia berdoa yang 1000 hafid dikumpulkan atau istimewa ulama misalnya, kan ulama itu soleh-soleh ya, kemudian berdoa beristima, kemudian justru yang menang yang lain, apakah doa itu nggak dijabah itu? Atau ulama itu nggak soleh ya, jangan-jangan tidak soleh semua, atau ya gagal lah doanya gitu nggak gitu. Makanya benar tadi harus terukur juga gitu. Dan harus dibarengi dengan ikhtiar ya. Terukur sudah terukur ya, tapi tidak dibarengi dengan ikhtiar ya. Karena tidak berdiri sendiri gitu. Doa itu bagian ya dari kesuksesan, itu bagian gitu ya. Jadi harus sempurna. Orang yang tidak berdoa sukses, tapi nilai beda gitu ya. Ya kan gitu, ada orang yang mencibirkan, saya juga tidak berdoa misalkan kerja. Orang kafir misalkan, orang yang dia punya keahlian justru lebih sukses daripada orang yang berdoa terus ya, berdoa. Dan tadi dia tidak terukur, tidak berusaha juga gitu. Makanya memang harus lengkap gitu, harus lengkap ya antara tadi apa? Sesuai ya, bukan kalau keinginan banyaklah kita keinginan yang tidak akan tercapai. Karena keinginan itu cenderung dengan hawa nafsu kan ya. Ya, saya sering tanda kutip berkelakar ya. Coba tulis 10 keinginan antara ibu-ibu dan bapak-bapak saja ya. Ibu-ibu itu
nomor satu mungkin saja terpenuhi itu keinginannya. Tapi bapak-bapak begitu nulis nomor satu tidak terpenuhi. Seperti kita ya, kita itu ingin tadud, itu keinginan sesuai keinginan. Nomor satu saja sudah tidak terpenuhi. Sesuai keinginan ya. Harusnya terukur atau ngukur ya. Gitu. Atau jangan-jangan kalau sudah menjadi kebutuhan apapun dengan sendirinya datang ya? Ya, gitu. Jadi memang menjadi kebutuhan, kemudian Allah memberikan jalan sebenarnya, jalan gitu ya. Gitu. Termasuk mungkin kita juga ketika mendoakan seseorang harus terukur, gitu. Jadi bukan ketika dia minta didoakan, pangdoakeun lah misalkan hayang jadi anu, gitu. Kita juga berarti yang mendoakan juga harus ngukur juga, doakan ulah. Nah, gitu kan, gitu. Ini doanya kira-kira baik nggak bagi dia gitu? Iya, ada yang memang Rasul itu kan mendoakan sebagian sahabat juga gitu ya. Ada juga yang Rasul pun tidak mendoakan juga kan. Nanti ada syarat-syarat juga gitu ya. Ini baik bagi si A, tapi belum tentu baik bagi si B gitu ya. Kemudian bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita? Apakah harus memang dengan yang kita inginkan itu dikabul? Gimana Ustaz? Ya, ini bagian penting memang. Karena tadi terjadi kesalahan persepsi ya, ketika orang berdoa merasa tidak dijabah gitu kan ya. Karena persepsi dikabulkan dia itu ketika minta motor maka jeleg gitu kan, berdoa minta motor jeleg langsung di depan ada motor kan gitu ya. Ya tambah si ganu jin teh gitu ya. Itu terpengaruh bilang gitu ya, terpengaruh sama itu ya. Kata Ibnu Hajar itu ya. Dan hadis pun sebenarnya seperti itu menerangkan bahwa pertama memang Allah akan mengabulkan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ada banyak orang-orang yang memang ini tergantung pengalaman ya. Bahkan tadi kita dialog juga kan sebelumnya, ada saya ini yakinlah bahwa dengan doa itu, bahkan kalau tidak dengan doa tidak akan seperti begini kan gitu ya. Itu jadi memang Allah mengabulkan ya. Jadi bahasa qabul itu kan menerima. Jadi kita berdoa dengan syarat-syarat yang benar, dengan adab-adab yang benar, itu diterima oleh Allah kan. Ya, langsung diterima. Nanti dari Allah balik, apa langsung balik, gitu kan? Jadi di kabul itu benar diterima itu. Ijabah itu apa? Dijawab oleh Allah, gitu kan? Langsung balik sesuai dengan keinginan kita. Ada yang disimpan, gitu. Karena tadi tidak sesuai kalau dia diberi doanya dia miskin, misalkan ya. Kemudian dia berdoa seperti kisah-kisah Qarun, misalkan ya. Kan memohon doa ya kepada Nabi Musa ya. Ya, mohon doa, dia maksa kan supaya didoakan. Ketika didoakan jadi orang kaya, kemudian dia menjadi orang sombong. Nah, Allah sayang pada orang ini, tidak dikabulkan sekarang ini ya. Dalam arti kutip tidak dikabulkan itu persepsi kita langsung tidak tetap dikabulkan gitu ya. Tapi disimpan ya, sebagai amalan, karena tadi doa adalah sebagai ibadah ya, sebagai amalan. Ada yang ketiga adalah diganti dengan yang lain ya. Ya, diterima oleh Allah tapi diganti dengan yang lain ya. Misalkan kita minta A tapi diberi B, tetap itu dikabulkan gitu ya, diberi B gitu ya. Termasuk katanya Allah mengabulkan doa dengan cara kita diselamatkan dari sesuatu. Iya gitu. Di antaranya tadi kan bahwa sodakoh itu adalah doa kan, ibadah itu kan doa ya. Jadi semua ibadah itu doa, atau semua doa adalah ibadah juga kan, doa adalah ibadah. Sodakoh itu kan salah satu hikmahnya bisa mengalihkan kita dari musibah. Jadi memang dengan permohonan seseorang misalkan ya, dengan permohonan orang tua kita ya. Tapi kita memang nggak tahu kan, benernya nggak tahu kan, tetapi Allah bisa menyelamatkan kita
boleh jadi dari doa kita atau doa orang tua kita. Ya. Dan tidak selamat pun tetap saja saya pikir. Misalkan ada yang ini selamat, padahal sama dia berdoa, orang tuanya pun berdoa, yang ini selamat, yang ini tidak selamat. Bisa saja kan saja. Tapi harus yakin itu. Tetap saja dia akan mendapat pahala. Pahala. Kaitan doa sebagai ibadah dan ibadah adalah doa berarti semakin banyak dia beribadah berarti semakin banyak berdoa. Gitu. Semakin banyak berdoa. Semakin banyak dia berdoa juga, semakin banyak dia beribadah. Bisa bolak-balik gitu. Ya saja. Berarti intinya tingkatkan ibadah. Tingkatkan otomatis ibadah. Berarti include itu ada. Include di dalamnya ada doa. Terus di bacaan sholat misalkan kita ada doa kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, keluarga Muhammad, keluarga. Ini sejauh mana urgensinya atau hubungannya antara doa dengan persaudaraan dengan ukhuwah ini? Ya, sebagaimana tadi pertama ya, kita tidak individualis ya, berdoa untuk yang lain juga. Nah itu kan artinya ada yang luar biasa tuh. Allah memuji ya, orang yang mendoakan saudaranya, sedangkan saudaranya tidak tahu. Nah, itu kan betul. Artinya memang ini bisa menghubungkan persaudaraan, dan ketika ada yang memberitahu, wah itu luar biasa efeknya itu. Si Anu itu mendoakan kamu tuh di Mekah itu, bisa aja si Anu itu mendoakan. Nah kemudian misalkan kita banyak grup misalkan ya. Nah tadi kalau kita mendoakan Nabi kan efeknya kepada kita ya. Betul. Kalau hadis tadi kita mendoa wala ibad dia sholihin kan ya. Betul. Jadi mendoakan yang lain efeknya juga mendoakan kita. Berarti seluruh kaum muslimin yang melaksanakan sholat di dunia ini mereka saling mendoakan. Kita saling mendoakan, luar biasa kita itu. Nah kemudian kita banyak sekarang lah zaman modern ini banyak grup WA misalkan ya. Banyak grup WA. Misalkan ada orang cenah naon innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Da eueuh jelema lagi misalkan keluarga di grup ini kan misalkan ya kayak kemarin ya kita ada si A meninggal dunia, kita di grup ini kan tidak ada keluarganya di grup ini ya. Tapi kenapa kita tetap mendoakannya? Ya. Satu sisi kan tetap kita berdaya ibadah. Kalau ada yang mengetahui keluarga-keluarganya ya, maka itu menjadi menambah itu ya. Menambah persahabatan. Apalagi grup kita, grup banyak, grup WA banyak misalkan. Ini bisa ini doa dari sini. Wah, banyak sekali itu yang mendoakan. Iya. Ya. Jadi sadani dengan kalimat wala ibadillahi sholihin itu mungkin juga kita itu nggak usah minta didoakan kepada orang lain, karena dengan itu berarti kita sudah berbuat kebaikan, berarti kita saling mendoakan berarti ya. Ya, tetap saja itu kan komponen yang satu, ada komponen-komponen yang lain ya. Karena ada istilahnya Ustadz tolong doakan saya. Betul. Kan gitu ya. Dengan kalimat itu berarti ada gunanya itu doa itu. Kalau tidak ada gunanya ngapain kita minta doa ke orang tua gitu ya. Ya saja ngapain kita minta doa kepada Ustadz, pada ulama. Memang doa itu ada gunanya. Nih kalau sedikit ininya, ada orang yang mengibaratkan nih, walaupun ya nanti bahan perdebatan juga. Jadi seperti ini sinyal-sinyal ini, sinyal internet ya, ini ada provider katanya. Ini bagi orang yang yakin ya, tawasul ya. Si ulama itu bisanya dia jadi provider Allah, ada yang sebegitu gitu ya. Artinya orang ulama yang memang ulama yang soleh, ustadz yang soleh, ulama yang bersih, kan? Dia memang dekat dengan Allah. Itu istilah itu. Ada orang yang al-muqarrabuna, orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah, ya secara kaitannya dengan kita aja, si A dekat dengan penguasa kan ada cepat juga ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah, kita juga langsung bisa jalur tol ya, dekat dengan Allah ketika sujud kan, untuk pribadi. Kemudian yang lainnya itu sebenarnya penguat-penguat dari dijabahnya doa, dikabulnya doa. Jadi yang dari yang lain pun kita
perlu. Semakin banyak yang mendoakan kita, ya semakin banyak penguat-penguatnya, pendukung untuk diijabahnya doa. Dan semakin kita banyak berbuat kebaikan, semakin terbuka potensi doa kita dikabul oleh Allah. Ya, ketika kita memberikan ini, terutama pada yang di jalannya, ini luar biasa, mereka itu ikhlas kayaknya. Begitu, padahal tidak banyak kita ngasih, paling 5.000 sayangnya. Doanya banyak, merodo itu banyak. Aduh, kita ya sering menyaksikan ya, menyaksikan ketika memberikan pada orang-orang seperti itu. Karena memang Allah, apalagi orang itu rajin ibadah, rajin ibadah, dia dekat kepada Allah, kita memberikan, dia berdoa, gitu. Sinyal saja itu. Jadi memang doa juga ada sinyal-sinyalnya, sinyal yang cepat gitu ya. Iya. Dan kebaikan kita kepada orang lain sedikit pun tidak merubah doa dia kepada kita. Dikarenakan ngasihnya sedikit, dirubah doa anak jadi jazakumullahu kurang kasiro, kan? Tetap saja heran kasironya. Iya. Ya. Jadi berarti ada reward, ada poin ya ketika kita berbuat kebaikan. Oke, Ustaz, ini beberapa hal sudah kita sampaikan kepada pemirsa Persis TV dan Roda. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini juga menjadi momen untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dalam wujud kita juga berdoa. Silakan untuk closing dari materi yang disampaikan tadi. Baik, ikhwati iman rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan bahwa doa itu memang bagian dari hidup kita yang tidak bisa terpisahkan. Kita selaku seorang muslim secara pribadi maupun kelompok, maka jangan terlambat atau jangan tidak berdoa, ya. Jangan meninggalkan, ya. Jangan meninggalkan doa. Doa itu adalah senjata kita. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjata kaum mukmin. Maka dalam situasi dan kondisi apapun, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian alhamdulillah. Mudah-mudahan penyampaian materi tadi semakin meneguhkan optimisme kita dalam menaungi berbagai kehidupan, gitu ya. Salah satunya dengan berbuat kebaikan sebagai penopang doa kita. Ikhwatul iman, pemirsa Persis TV, demikian disampaikan pada kesempatan ini. Saya pemandu acara ini, Jajan Janudin, mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Deni, jazakallahu khairan, juga kepada ikhwatul iman dimanapun berada, dan atas apresiasi dan dukungannya dalam mengembangkan dakwah melalui Persis TV ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.